Kalau kita tidak pintar melihat atau memahami batin orang lain, kita seharusnya melatih diri untuk memahami batin diri sendiri. Dalam program Dhammakatha kali ini, Bante akan menjelaskan pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya adalah, bagaimana mengatasi kemarahan? Ya. Sesungguhnya pertanyaan ini mungkin gabungan ya dari banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilemparkan ke Bante perihal mengendalikan rasa marah, dongkol, dan lain sebagainya ya. Nah, jadi pendekatan Bante untuk memberi masukan ya, memberikan nasihat bagi mereka yang dirundung atau seperti memiliki rasa marah yang kronis di dalam batinnya ya, emosi yang meledak-ledak, nah, sehingga mengganggu apakah aktivitas sehari-hari atau pada saat berlatih meditasi. Nah, tentu ini adalah sesuatu yang sangat mengganggu, sifatnya kronis, dan siapapun merasakan bahwa kemarahan itu tidaklah nyaman ya pada saat muncul di dalam batin. Itu sebabnya sekarang sudah bagus, artinya kita sudah bisa melihat mereka sebagai sebuah sesuatu yang cacat, yang harus disingkirkan, tidak bermanfaat, hanya membuat kita menderita. Dari sana kita mulai mencari solusi. Nah, pendekatan Bante itu selalu adalah melihat ke dalam ya. Melihat dan memperbaiki apa yang muncul dari dalam. Alih-alih kita mau memperbaiki yang di luar. Sesungguhnya mungkin beberapa jenis kemarahan bisa dilakukan dengan memperbaiki apa yang ada di luar. Contohnya, misalnya kita marah karena melihat di rumah kurang bersih, tempat kerja kurang bersih, atau di transportasi kurang bersih ya. Nah, apakah itu di tempat pribadi atau tempat publik? Nah, itu juga menimbulkan rasa marah. Nah, tetapi memperbaiki yang di luar, kadang-kadang itu mungkin di bawah kontrol kita, kadang-kadang itu di luar kita. Contohnya, kalau di tempat publik bagaimana? Itu kan bukan properti pribadi ya. Nah, jadi apakah kita bisa selalu menjaga sesuatu yang di luar itu agar tidak membuat kita marah? Nah, jadi kalau kita harus terus mengkondisikan atau memperbaiki yang ada di luar, tentu saja itu sesuatu hal yang mustahil, sesuatu yang tidak akan ada akhirnya, ya. Nah, jadi yang diperbaiki lebih baik adalah yang di dalam, karena seperti yang kita tahu pada saat kita belajar Abhidhamma ya, kemarahan ini kan kotoran batin. Kotoran batin muncul karena pasti ada moha. Ya. Moha ketidaktahuan atau delusi. Nah, sedangkan moha ini juga waktu kita belajar kita memahami bahwa salah satu cirinya ya, adalah menutupi kebijaksanaan. Nah, jadi selalu pada saat kita marah atau nanti kotoran batin apapun sama aja ya. Pada saat kita muncul kotoran batin di dalam batin, selalu itu karena mata batinnya itu tertutup. Tidak bisa melihat atau merenungkan Dhamma, tidak tahu Dhamma, lupa Dhamma. Ya. Nah, oleh sebab itu, selalu pada saat muncul kotoran batin itu karena moha, karena delusi. Nah, untuk bisa membuka mata kebijaksanaan, makanya kita harus beryoniso manasikara. Nah, pendekatannya pertama-tama jadi harus memperbaiki yang di dalam, bukan di luar. Jadi kalau kita lihat ya, objek sesungguhnya tidaklah bersalah. Objek pada alaminya ya, sifat alaminya adalah netral. Contoh, misalnya tempat publik. Tempat publik adalah tempat yang netral. Dia sendiri kotor atau bersih, mungkin dibersihkan orang, tapi bukan karena kotor,
lalu dia membuat marah, bukan karena bersih, lalu dia membuat marah. Ada aja orang yang meskipun bersih, tetap marah, meskipun kotor, tetap marah. Nah, jadi sesungguhnya yang paling penting itu adalah memperbaiki apa yang ada di dalam. Bagaimana cara kita memandangnya, bagaimana kita mengubah kacamata dan sudut pandang kita, itu yang lebih penting. Nah, tips dari Bante oleh sebab itu, pertama adalah memahami diri sendiri. Nah, alih-alih kita memperbaiki apa yang ada di luar, kita berusaha dulu memperbaiki apa yang ada di dalam, yaitu pertama, dengan menjejaki perjalanan, yaitu melihat, memahami diri sendiri. Nah, itu dibantu ya dari ajaran Buddha. Buddha sudah menjelaskan, contoh, di Sacita Sutta, ya, di Anguttara Nikaya Buddha menyebutkan, Noce bhikkhave bhikkhu paracita pariyaya kusalo hoti atha sacita pariyaya kusalo bhavisamiti emang hiwo bhikkhave sikhita bang. Buddha mengajarkan kita untuk melatih. Kalau kita tidak pintar melihat atau memahami batin orang lain, kita seharusnya melatih diri untuk memahami batin diri sendiri, gitu ya. Nah, jadi mungkin tidaklah mudah untuk memahami batin orang lain ya, tetapi adalah mungkin untuk mengetahui batin diri sendiri. Buddha menjelaskan di sutta tersebut, memberi contoh dengan seperti seorang remaja ya, yang sangat memperhatikan penampilannya. Nah, pada saat itu seringkali dan berulang kali dia selalu melihat atau mengecek ya kondisi penampilannya. Jadi sedikit-sedikit lihat kaca, sedikit-sedikit lihat cermin, nah, ya. Bentar lihat, oh mukanya masih oke, dandanan masih oke, baju masih oke. Nah, dengan demikian Buddha mengajarkan kita harus sering-sering ya mengecek, mengevaluasi, merenungkan, melihat apa yang sedang terjadi di dalam batin kita dari ucapan, perbuatan, khususnya lagi dalam pikiran. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita jalankan, praktekkan pada saat menjalankan kehidupan sehari-hari, kita perlu paham apa yang terjadi di dalam batin. Ya. Nah, sebagaimana seorang remaja yang sangat memperhatikan penampilannya, tentu saja kalau dia melihat ada kotoran, dia akan segera menyingkirkan kotoran tersebut. Nah, begitu juga seorang murid Buddha, seharusnya pada saat ia menemukan kotoran di dalam batinnya, ia harus senantiasa menyingkirkan kotoran tersebut dengan berbagai cara dari ajaran Buddha. Nah, dari sana ya, kita diajarkan Buddha jangan takut terhadap kemarahan. Jangan takut terhadap kotoran batin. Oke, kita takut karena kita memiliki kotoran batin, kita takut konsekuensinya. Itu adalah otapa, rasa takut berbuat salah, yang mana sangat natural, yang mana sangat bermanfaat bagi mereka yang ingin melatih diri. Tentu saja kita semua ingin terbebas dari kotoran batin. Awalnya adalah takut memiliki kotoran batin dan takut akibat dari kotoran batin. Nah, tetapi ketakutan itu sendiri tidak menyelesaikan masalah. Dia bisa menjadi sebuah samvega, ya. Samvega itu adalah desakan batin sehingga menjadi bahan bakar dalam usaha kita terus mengusahakan bagaimana bisa lolos atau membersihkan batin ini. Nah, tetapi jangan takut dengan kotoran batin. Jadikan dia objek, ya. Jadikan dia peluang untuk memperbaiki diri, untuk memahami apa yang terjadi di dalam batin. Nah, itu tips yang pertama, yaitu memahami diri sendiri dengan selalu mengecek kondisi batin kita. Nah, manfaatnya apa? Waktu kita menjalankan demikian, kita semakin paham siapa kita. Pada saat kita memahami siapa kita, kita juga bisa memahami siapa dia. Nah, siapa orang itu. Nah, karena nanti pada hakikatnya kita adalah manusia, kita memiliki batin dan jasmani, kita datang dari beragam pendidikan, keluarga, sosial, dan lain sebagainya, maka kita paham, oh ini hanyalah fenomena dunia.
Dengan begitu, kita lebih mudah melepas, memaafkan, toleransi. Tips yang kedua. Tips yang kedua sesungguhnya sudah banyak dan sering kali Buddha sebutkan di dalam sutta, yaitu kebenaran mulia yang kedua. Kebenaran mulia yang kedua apa? Sumber penderitaan atau sebab penderitaan. Nah, kalau kita cari tahu lagi sebab penderitaan, Buddha sebutkan adalah keinginan. Ya. Nah, sekarang kita merasakan bahwa kemarahan itu adalah penderitaan. Ya, nggak hanya kemarahan saja, kesombongan, rasa iri, nafsu, dan lain sebagainya. Pada saat mereka muncul, batin kita panas dan kita merasa menderita sesungguhnya. Dan pada saat mereka membuahkan akibatnya, akan membawa penderitaan. Kalau kita sudah tahu, ya, itu merupakan penderitaan, kita harus investigasi apa solusinya, apa sebab dari penderitaan tersebut, sehingga kita bisa melampaui penderitaan. Nah, Buddha pun juga sudah menyebutkan bahwa sebab dari penderitaan adalah keinginan. Nah, seringkali kita marah, kita dongkol, kita tidak puas dan tidak bisa menerima apa yang sedang terjadi, itu karena standar kita yang terlalu tinggi, keinginan kita yang terlalu muluk, kemelekatan kita menggenggam kuat pandangan atau idealisme kita. Nah, ini Anda bisa ikuti, Bante pernah bahas di salah satu ceramah Bante yang berjudul The Hidden Danger of Beauty. Ya. Beauty di sini bukan sesuatu yang cantik, indah, tetapi juga mencakup standar hidup kita, standar kebersihan kita, standar pendidikan kita, dan lain sebagainya. Semua standar yang kita hargai, kita pegang kuat. Semua itu sesungguhnya pada dasarnya adalah sesuatu yang baik, maka Bante menyebutnya sebagai sesuatu yang indah. Baik karena kalau kita hidup sehat, baik. Untuk diri kita sendiri baik, untuk orang juga sekitar kita, itu adalah hal yang baik. Kalau kita misalnya standar keindahannya ya juga baik, terus standar etos kerja baik ya. Nah, itu semua adalah untuk harmoni. Tapi kalau standar ini terlalu digenggam kuat, nah, kebersihan kita terlalu tinggi, menjadi sebuah standar yang mustahil bisa diikuti oleh orang lain. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya, untuk kita sendiri menjaga standar yang begitu tinggi, hidup kita selalu tegang, ya. Kita selalu was-was dan lain sebagainya. Nah, akhirnya bisa juga menjadi sebuah di bawah sadar menjadi sebuah narsistik ya, sesuatu yang sangat kita pegang kuat, akhirnya membuat diri kita sendiri menderita. Nah, jika kita bisa mulai melepas atau menurunkan standar keinginan kita yang terlalu muluk, kita bisa hidup lebih ringan, lebih lepas ya. Kita berasa hidup itu tidak sesak, tetapi hidup itu seperti sesuatu yang luas, yang bebas ya. Batin menjadi lebih lembut. Nah, tips yang ketiga Anda bisa temukan di Vitakka Santhana Sutta. Vitakka Santhana di sana Buddha mengajarkan bahwa bagaimana meredam atau menenangkan pikiran-pikiran pengacau, ya, pengganggu. Nah, di sana khususnya untuk menjelaskan bagaimana menyingkirkan rasa marah yang begitu kuat, Buddha mengajarkan salah satu tipsnya adalah mengembangkan Brahma Wihara. Brahma Wihara adalah kediaman seperti seorang Brahma. Ini mencakup cinta kasih dalam Pali, metta. Karuna dalam bahasa Indonesia, rasa belas kasih. Terus mudita adalah kebahagiaan simpati. Ya. Kemudian upekha, keseimbangan batin atau batin yang netral. Nah, 4 hal ini, metta, karuna, mudita, upekha, pada saat kita betul-betul mengusahakannya, kita menemukan bahwa intinya adalah untuk bisa mengembangkan metta, karuna, dan mudita, upekha, kita harus bisa melihat hal positif dari makhluk yang kita ingin kembangkan metta, karuna, mudita, upekha.
Nah, pada saat kita ingin mengharapkan kebahagiaan bagi musuh kita, tentu saja sulit di awal, tapi kalau kita bisa melihat hal positif satu saja dari orang yang ingin kita kembangkan meta ini ya, maka kita bisa dengan mudah atau dengan lebih mudah mengembangkan semoga orang ini juga bahagia, gitu ya. Karena kenapa? Kalau ada satu hal positif, dia pantas bahagia. Contohnya, misalnya kalau dia jahat sama kita, tapi dia sama anaknya baik, tapi dia sama keluarganya baik, dia setidaknya sama teman-teman dia baik. Nah, kalau kita melihat itu, oh ternyata dia baik juga ya orangnya ya, tidak ke semua orang jahat. Nah, kita pun juga bisa dengan mudah mengembangkan semoga dia bebas dari bahaya dan lain sebagainya. Begitu juga mengembangkan karuna, mudita, UPK. Intinya adalah berpikir positif, belajarlah berpikir positif. Pada saat mengembangkan meta, karuna, mudita, UPK, intinya adalah berpikir positif. Tentunya objeknya adalah makhluk hidup. Nah, biasanya kalau kemarahan itu diarahkan atau muncul karena makhluk, contoh kucing, anjing, piaraan kalian, atau bahkan hewan liar. Atau juga misalnya ketemu orang di jalan ya, apapun itu kalau dia makhluk hidup, Anda bisa kembangkan meta, karuna, mudita, UPK. Dengan hanya melihat hal positif, itu lebih mudah untuk dikembangkan. Nah, termasuk apalagi kalau dengan teman sendiri atau keluarga pribadi ya. Lihatlah hal positif dari mereka, maka Anda mudah akan mengembangkan cinta kasih. Sebagaimana kita ingin bahagia, tentu semua orang ingin bahagia. Nah, Anda bisa mulai dari diri sendiri, semoga saya bahagia, semoga saya bebas dari kemarahan ini, juga bisa ya, semoga saya damai, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga orang itu, semoga dia damai, gitu. Nah, tips yang keempat, jangan berpikiran sempit. Jangan berpikiran bahwa dunia itu hanya hitam dan putih. Dunia itu ada yang namanya abu-abu, ada lagi biru, ada lagi biru muda, ada lagi yang indigo. Jadi warna-warni di dunia itu banyak ya. Nah, oleh sebab itu ya, untuk bisa mendobrak ya keinginan cara berpikir kita yang ekstrim. Kalau tidak A, ya B. Kalau tidak hitam, ya putih gitu ya. Untuk bisa mendobrak ekstremis seperti itu, maka kita harus belajar untuk mengamati. Lebih banyak melihat daripada merespons. Lebih banyak berusaha untuk memahami, bertanya dengan tulus tanpa menghakimi. Nah, pada saat itu kita menjadi lebih pasif dan setiap momen menjadi kesempatan kita untuk memetik buah kebijaksanaan. Nah, seringkali ini terjadi pada saat kita misalnya bekerja sama di dalam sebuah organisasi, ataukah di kelas, di sebuah proyek, dan lain sebagainya. Kita sulit sekali untuk duduk dan mengamati fenomena yang sedang terjadi. Kita seringkali ikut campur, ikut terlibat di dalamnya, dan seringkali juga sesungguhnya itu bukanlah sesuatu yang perlu kita lakukan. Keterlibatan yang berlebihan seperti itu ini akan menimbulkan banyak masalah, banyak pergesekan, banyak kepentingan di situ ya, sehingga terjadilah banyak konflik. Nah, kita harus memahami bahwa semua teman-teman, semua makhluk, semua orang-orang di sekitar kita ini datang dari keberagaman kultur, pendidikan, ya, bagaimana mereka dibesarkan, terus aspirasi mereka, prioritas hidup mereka, ya, dengan siapa mereka berteman, dan akhirnya itu semua membuat kita berbeda. Hidup ini tidak bisa jadi satu, ya. Artinya hanya satu saja yang benar, yang lainnya salah. Tidak bisa. Ada orang ingin bahkan menjadi sama-sama Buddha. Di dalam Buddhis ada yang ingin menjadi Paceka Buddha. Ada yang hanya ingin menjadi Arahata. Ada yang bahkan tidak ingin menjadi suci, hanya ingin melakukan banyak kebajikan.
hanya ingin terlahir di alam-alam yang baik saja terus. Nah, apakah itu salah? Tidak salah. Semua itu muncul karena pemahaman, karena kebijakan mereka masing-masing, tingkat pemahaman terhadap kehidupannya berbeda-beda, sehingga mereka memiliki cita-citanya masing-masing. Lalu kalau satu itu salah, apakah yang lainnya benar? Ataukah kalau misalnya hanya satu saja yang benar, yang lainnya salah? Tidak betul ya. Jadi selama itu adalah sesuatu yang tidak pantas dicela, maka itu adalah tidak tercela dan itu tidak salah gitu ya. Nah, jadi kita harus bisa menerima kenyataan bahwa kita berbeda. Nah, manfaatnya adalah kita menjadi lapang dada. Ya, lebih mudah memaafkan, lebih rendah hati, lebih sabar. Nanti pelan-pelan kita akan makin bijak dan tidak tergesa-gesa menghakimi. Ya, menghakimi diri sendiri maupun juga menghakimi orang lain. Nah, beberapa tips ini semuanya kalau Anda perhatikan ya, ini adalah untuk melihat ke dalam daripada melihat keluar ya. Lebih dijadikan kesempatan untuk belajar dan menjadi bijaksana, bukan untuk menghakimi orang lain, bukan untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Ya, mungkin dua-duanya salah atau mungkin dua-duanya benar ya. Itu pun bisa terjadi, itu mungkin terjadi. Nah, dalam proses kita menjadi bijaksana, pelan-pelan kita akan menjadi bijaksana. Kadang-kadang kita gagal, muncul lagi rasa marah, itu biasa ya. Fenomena naik turun itu biasa. Mulailah melepas, mulailah bisa melihat the bigger picture katanya ya, lihat gambaran besarnya. Jangan terlalu fokus terhadap hal-hal yang terlalu detail sehingga bikin dongkol, bikin sakit hati sendiri. Ya, akhirnya putus asa, kecewa, depresi sendiri. Nah, lihatlah hal-hal yang positif, lihatlah bagaimana Anda bisa bangun dari kegagalan-kegagalan besar sehingga menjadi kegagalan-kegagalan kecil, akhirnya menjadi keberhasilan-keberhasilan dalam hidup Anda. Nah, meskipun pada akhirnya Anda tetap melihat bahwa Anda kadang-kadang masih memiliki kenakalan, masih bisa melakukan kesalahan, tetapi itu semua Anda bisa melihatnya dengan batin yang tenang, dengan penuh kebijaksanaan, dan lapang dada. Nah, pada saat Anda bisa menerima diri sendiri, Anda akan sangat mudah menerima orang lain. Demikianlah tips-tips Bante dalam mengatasi kemarahan. Nah, demikian penjelasan Bante dalam program Dhammakatha kali ini.